Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Turing mesin yang beranggotakan saya sendiri yaitu Habib Muhammad Saleh Daulay. Selanjutnya ada Bagus Habibi, Furqan Al-Fikri, dan Sandi Reskiawan. Pertama-tama, saya Habib Muhammad Saleh Daulay yang akan menjelaskan definisi dari mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin ini digunakan untuk memahami batas-batas dari apa yang dapat dihitung oleh komputer. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tuple M. Yang pertama ada Q, S, G, S, F, B, dan gambar segitiga. Pada tuple M yang berlambangkan Q di sini merupakan himpunan hingga state. Selanjutnya ada S yaitu alfabet input. Lalu ada G yang merupakan simbol pada pita atau tab yang diliputi pula dengan blanknya yang berlambang B. Selanjutnya ada S yaitu state awal. Ada lambang B. Lambang B ini merupakan simbol kosong atau blank. Selanjutnya ada lambang segitiga yaitu fungsi transisi. Mesin Turing digunakan untuk memformalkan konsep algoritma dan dapat mensimulasikan logika dari algoritma apapun. Model ini sangat penting dalam teori komputasi dan membantu memahami apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh mesin komputasi. Selanjutnya ada komponen Turing mesin yang terdiri dari tab atau pita, tempat diletakkannya inputan yang berupa kata atau untayan. Selanjutnya ada head yang merupakan membaca dan menulis sel pita. Mesin Turing bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada finite state control yang merupakan otak dari Turing mesin, diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Selanjutnya ada sejarah Turing mesin yang akan dijelaskan oleh Sandi Reskiawan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah Turing mesin. Mesin Turing diciptakan oleh Alan Turing pada tahun 1936 untuk menyelesaikan masalah keputusan. Turing menciptakan model mesin teoretis dengan pita tidak terbatas yang dapat membaca, menulis, dan bergerak di sepanjang pita berdasarkan status internal dan simbol yang sedang dibaca. Mesin ini tidak hanya mendefinisikan ulang konsep komputasi, tetapi juga membuktikan adanya batasan fundamental pada apa yang dapat dihitung. Seperti dalam masalah berhenti, di mana Turing menunjukkan bahwa tidak mungkin secara algoritmik menentukan apakah mesin tertentu akan berhenti untuk setiap input. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bagus Habibi. Baik, saya Bagus Habibi. Saya di sini akan menjelaskan bagian cara kerja Turing mesin. Di sini misalkan Q sama dengan Q1, Q2, lalu sigma yaitu A sama B, lalu ada simbol pada pita yaitu ada A, B sama blank, lalu ada pada final state ada Q2, lalu pada start state yaitu ada Q1. Lalu di sini pada fungsi transisinya yaitu misalkan Q1 menginput A sama dengan Q1 A R. Yaitu R itu maksudnya itu berpindah ke kanan atau right. Lalu Q1 menginput B sama dengan Q1 A R. Yaitu maka dia akan bergeser ke kanan. Lalu ada Q1 menginput blank sama dengan maka Q2 blank lalu bergeser ke kiri. Lalu di sini saya misalkan pada pita yang akan dibaca yaitu A B B A A. Yang pertama di sini state Q1-nya akan berada pada A pertama. Lalu fungsi transisi Q1A sama dengan Q1A R.
yaitu akan bergeser ke kanan, menyebabkan head bergerak ke kanan. Maka state Q1 akan berpindah ke B. Lalu fungsi transisi Q1B sama dengan Q1AR, menyebabkan head menulis A dan bergerak ke kanan. Nah, sekarang state Q1 nya berada pada B, yang state Q1 sebelumnya yaitu B berubah menjadi A. Lalu fungsi transisi Q1B sama dengan Q1AR, yaitu menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan, maka akan menjadi AA AAA. Lalu state Q1 sekarang berada pada string A keempat, yaitu fungsi transisi Q1A sama dengan Q1AR, yaitu menyebabkan head bergerak ke kanan. Sekarang state Q1 berada pada string A yang kelima. Lalu fungsi transisi Q1A sama dengan Q1AR, menyebabkan head bergerak ke kanan. Karena saat bergerak ke kanan di sini tidak memiliki string apapun, maka di sini akan berubah menjadi string blank. Sekarang state Q1-nya memiliki string blank. Fungsi transisinya yaitu Q1 blank sama dengan Q2 blank L. Head akan berpindah ke bagian kiri. Sekarang setelah state Q2 akan berpindah ke bagian kiri dengan string A, lalu maka tidak ada transisi lagi dari Q2. Mesin Turing akan bekerja dan berhasil di input atau diterima. Sekian dari saya. Baik, masuk pada penerapan Turing mesin. Turing mesin adalah model komputasi teoritis yang digunakan untuk memahami dasar komputasi dan batasan dari algoritma. Beberapa penerapannya adalah: 1. Teori kompleksitas, menentukan kategori masalah yang bisa diselesaikan oleh komputer seperti kelas P dan NP. 2. Pemrograman dan algoritma, membantu merancang algoritma dan memahami batas pemrosesan. 3. Compiler, menyusun kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dijalankan. 4. Bahasa formal, mendefinisikan bahasa yang dapat diproses oleh mesin. 5. Pembuktian matematis, membantu dalam pembuktian sifat algoritma atau masalah komputasi. 6. Keamanan dan kriptografi, menganalisis batas algoritma, enkripsi dan keamanan sistem. 7. Kecerdasan buatan, membantu membangun dasar bagi penerapan AI dan pembelajaran mesin. Turing mesin adalah dasar dari banyak konsep komputasi modern. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu mesin Turing adalah model komputasi fundamental yang diciptakan oleh Alan Turing untuk mendefinisikan konsep algoritma dan komputasi. Mesin ini membantu memahami batasan-batasan komputasi dengan menunjukkan bahwa ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara algoritmik, seperti masalah berhenti. Konsep mesin Turing telah memberikan kontribusi besar terhadap teori komputasi dan pengembangan komputer modern, serta tetap relevan dalam penelitian di bidang kecerdasan buatan dan algoritma. Warisan Alan Turing melalui mesin Turing menunjukkan pentingnya model teoritis dalam membentuk dasar-dasar ilmu komputer. Berikut merupakan hasil dari akhir pemaparan materi yang dapat kami sampaikan melalui diskusi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.